Ekoprint itu sendiri itu teknik olah kain yang menggunakan bahan dasar dari tumbuh-tumbuhan. Dari media juga kita memakai yang terserah alam, yang dari alam. Contohnya seperti kain, kita menggunakan kain terserah alam, bisa dari kayu, kulit, terus ini medianya ya, ramatan juga bisa, di kayu juga bisa. Jadi yang jelas konsepnya itu kan kurang itu. Kita tetap pakai menggunakan seperti tawas, cuka gitu. Kita menggunakan itu kan mungkin nggak alami ya, tapi kan dengan takaran yang insya Allah aman. Awalnya ini dulu ya, ibu itu basicnya sebenarnya fashion. Jadi awalnya kita itu ada usaha modiste. Dulu kita itu brandnya Cime Modiste. Kebetulan brand itu tidak lolos haki. Akhirnya karena sudah Cime Modiste itu udah banyak yang tahu gitu ya, terutama pelanggan ibu. Akhirnya kita singkat saja jadi Cimemo. Awalnya itu Cime Modiste gitu, Cimemo. Nah kita dari yang custom menerima jasa jahit ya, awalnya kita ada beberapa karyawan, terus waktu itu ada yang minta dibuatkan kain request bikin baju dengan kain ekoprint yang ibu itu belum tahu itu ekoprint apa kan. Akhirnya kita cari-cari di internet. Waktu itu informasi tentang ekoprint itu masih minim banget, belum banyak gitu. Tapi ibu lihat-lihat di YouTube juga, akhirnya nyoba-nyoba sendiri, trial sendiri. Kayaknya ini ekoprint kayaknya belum banyak nih, jadi ibu tertarik kan. Kita coba-coba sendiri, sampai ibu trial itu menghabiskan kain hampir setumpuk ini banyak. Dan ibu itu hasilnya belum puas, terus nyari-nyari lagi, ternyata ada kelas yang berbayar gitu. Akhirnya ibu ikut kelas online itu yang berbayar. Itu sekitar tahun 2018 awalnya ibu mulai coba-coba dari setelah itu kelas berbayar, ibu baru tahu oh ternyata kalau kita belajar itu memang otodidak ya, memang perlu gitu ya buat proses ya, tapi sebenarnya memang harus ada yang bimbing gitu kan. Dari kita kelas online itu ternyata hasilnya dengan ilmu yang ibu peroleh dari mentor itu, oh ternyata memang harus ada yang bimbing. Ternyata hasilnya sesuai ekspektasi setelah mengikuti kelas itu gitu. Terus akhirnya pelanggan akhirnya dari yang ibu terima jasa jahit, ibu konsepnya dirubah lagi. Kita bikin baju jadi ini ready to wear. Jadi kita nggak cuma bikin kain saja, tapi kita ada ready to wear. Jadi pelanggannya bisa kita jualan baju jadi. Jadi tidak menerima itu lagi ya, jahitan. Terutama itu tentang penjualan ya, penjualan dari awal pandemi itu ibu udah mulai aktif di sosial media ya, karena ini alhamdulillah waktu itu kita aktif main di Facebook ya, ibu kan Facebook ya gitu ya, Facebook sama IG gitu. Kita itu ya, nggak mau menyebutkan itu, tapi di situ penjualan itu kurang kurang mungkin apa ya, yang kok dari sini sama di yang ini kok rame yang ini gitu. Kayaknya ibu itu mikir sendiri, kayaknya mungkin kalau di itu kan cuma ada itu ya, foto produk, ukuran, harga, uh, materialnya ini, tapi nggak ada storytelling yang mungkin. Kalau di FB kan mereka bisa lihat aktivitas itu gitu, mungkin loh, mungkin gitu. Ibu berusaha tetap dalam konsep ekonya, berusaha sebisa ibu gitu. Biarpun sekarang banyak mungkin yang membuat ekoprint tapi menggunakan kain sintetis, polyester, kalau ibu
berusaha bertahan masih tetap dengan sekarang. Mungkin dengan ibu posting-posting sekarang kan anak muda banyak bermain di TikTok ya, di TikTok. Ibu mulai aktif di TikTok juga gitu dengan konsepnya mungkin agak anak muda gitu, agak tertarik. Terus membuat produk-produk yang bisa masuk buat ke anak muda. Jadi tidak cuma untuk orang-orang dewasa. Contohnya seperti ini. Ini kan jaket crop anak muda banget kan. Nah, ini contohnya begitu. Produk-produk yang masuk untuk anak muda. Ya paling dengan iya. Jadi di sini ibu masih kekurangan SDM ya untuk itu. Terus terang di situ ibu masih kurang SDM-nya untuk iya untuk di media sosial. Paling ibu mengadakan itu ya seperti seperti ini kita adain acara di mana ya, di kafe itu bukan ada di kafe-kafe itu ada di kafe. Berarti sering kayak ngerasain workshop bareng sama kayak generasi penerus buat ekoprint ini biar tetap bertahan gitu. Ini ya perkenalkan untuk produksi suatu produk sendiri itu berkolaborasi, misalnya untuk tas, sepatu gitu kita cuma bikin kulitnya saja, nanti kita buat ke pengrajin tas dan pengrajin sepatu. Untuk promosi kita alhamdulillah dari dinas ini sangat support kan, dari dinas sampai ibu diberangkatkan ke Turki untuk mengikuti pameran ke Makassar gitu. Jadi kita tetap bersama dari sama pengrajin, dari dinas juga sama komunitas juga tetap. Nah itu agak berat agak beratnya karena gini, sekarang persaingannya itu bukan kualitas ya tapi harga mereka kadang ada yang jual murah banget tapi kualitasnya belum itu, tapi sedangkan konsumen nggak tahu kan ini yang benar-benar yang di treatment dengan baik, kainnya mana yang enggak, mana yang iya gitu loh kan, konsumen nggak tahu, taunya ini ekoprint gitu, mereka oh ini murah gitu kan. Itu beratnya situ sekarang. Jadi ibu sekarang sering kalau misalnya workshop ya ibu mengedukasi itu loh, treatment kain yang benar itu seperti ini, seperti itu paling mas sama konsumen kalau dia di sini biar nggak terjebak beli harga murah tapi kualitasnya. Sih kita masih tetap sama istilahnya nggak pakai yang nanti kita soalnya cuma menggunakan alat produksinya itu cuma kompor, besi, terus pengukus udah gitu aja sih. Teknologinya ya paling di alat produksi untuk menjahit kita pakai mesinnya yang speknya agak tinggi. Kelebihannya mungkin kita itu antara produk satu dan yang lain itu nggak bisa sama. Misalnya kita bikin baju seragam gitu, motifnya tuh nggak bisa sama, paling kita ambil daunnya yang sama pakai satu daun, misalnya pakai daun lanang semua, tapi untuk posisi motifnya itu nggak bisa sama, harus misalnya dipakai gitu, kok ini ada yang ada sini ada itu nggak bisa, karena kita mau terus kekurangannya itu karena kita kan berdampak kekurangan alam, bersyarat alam, jadi kalau konsumen itu tidak tahu cara perawatannya itu akan cepat apa namanya cepat pudar. Belum teman ya. Jadi harus makanya itu di yang kemasan berlebih itu kasih itu kayak atur cara perawatannya. Biar nggak
jadi limited gitu. Oh, limited. Oh, iya, oh, Di, limited. di toko kan nggak ada juga, belum. Keunikannya, yang ibu alami sendiri gitulah ya, keunikannya ya uh, kok bisa ya daun nempel di sini gitu loh, kok bisa ibu sendiri kok bisa ya gitu. Jadi akhirnya kan ibu asik akhirnya mencoba berbagai macam daun yang ada, ibu lihat kalau misalnya di jalan kok ini daun asik, istilahnya uniknya itu di diri ibu sendiri kayaknya sih, oh ini kok asik ya gitu. Jadi dari ibu diri itu sendiri kayak melihat ekoprint itu kayak seru gitu, Iya. kayak ngelakuin trial dan error berkali-kali sampai Iya. akhirnya Terutama kalau misalnya ibu lagi nemu daun nih, coba gitu ya, kalau misalnya kok hasilnya bagus, bisa ya bagus, nah nanti ibu cari tuh, ambil lagi, tanam